Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang sangat tinggi. Terdapat ratusan suku, berbagai ras, bahasa, budaya, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan dalam satu bangsa. Keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki Indonesia dan menjadi bagian penting dalam identitas masyarakatnya. Namun, di tengah keberagaman tersebut, seringkali muncul berbagai stereotip yang melekat pada kelompok ras atau suku tertentu. Stereotip ini dapat berupa anggapan, penilaian, maupun pelabelan yang diwariskan dari lingkungan sekitar dan terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang, stereotip dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan sekedar candaan. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, stereotip dapat memengaruhi cara seseorang memandang, memperlakukan, bahkan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai stereotip yang ada di sekitarnya, serta sejauh mana stereotip tersebut masih bertahan di tengah kehidupan yang semakin beragam dan terbuka. Melalui proyek eksperimen sosial sederhana ini, kami melakukan wawancara kepada beberapa individu dengan latar belakang yang berbeda. Kami mengajukan pertanyaan seputar stereotip ras dan suku yang sering mereka dengar, pandangan mereka terhadap stereotip tersebut, serta pengalaman yang pernah mereka alami secara langsung. Dari berbagai jawaban yang telah diberikan, kita dapat melihat beragam perspektif mengenai isu yang sering hadir dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang dibahas secara mendalam. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk membangun lingkungan yang lebih terbuka, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Selamat menyaksikan. Narasumber pertama yang akan membagikan pengalamannya berasal dari suku Minang. Kami memilih Nayanda sebagai narasumber karena Nayanda berasal dari suku Minang yang cukup dikenal dengan berbagai stereotip di masyarakat, terutama mengenai sifat perhitungan dan pelit. Selain itu, pengalaman Nayanda sebagai perantau juga memberikan perspektif menarik mengenai bagaimana stereotip muncul di lingkungan baru. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firly Nayanda Zika, biasa dipanggil dengan Nayanda. Aku berasal dari Padang dan suku aku Minang. Mungkin untuk stigma negatif sendiri yang pernah aku alamin adalah untuk orang Padang sendiri mungkin mereka berpandangan kalau orang Padang itu memiliki sifat yang pelit dan juga perhitungan. Nah, untuk aku sendiri karena aku udah mulai ngerantau di Jogja dan untuk suku Minang itu tuh lebih ke minoritas dibandingkan suku yang lainnya. Jadi aku pernah ditodong dan dianggap memiliki sifat yang pelit dan juga perhitungan tersebut. Nah, untuk stigma yang aku dapatkan sendiri, aku memang pernah mengalaminya. Waktu itu kejadiannya itu waktu aku kerja kelompok, di mana aku membawa sebuah bingkisan kan. Nah, kerja kelompok itu kan nggak cuma sekali, 2 kali doang kan, itu sampai 5 kalian gitu. Nah, di situ setiap kerja kelompok aku selalu membawa makanan dan berbagi ke teman-teman aku. Nah, akhirnya ada satu orang yang nyeletuk, dia tuh mengatakan kalau Nay, aku kira karena kamu orang Padang kamu bakal pelit dan perhitungan loh, ternyata enggak. Jadi setelah aku mendengar itu aku kayak aduh, ternyata stigma mereka ke aku kayak gitu ya awalnya. Mereka beranggapan aku itu pelit dan juga perhitungan. Jujur aku di situ kesel juga sedih sih. Tapi mau gimana lagi ya, mungkin itu anggapan mereka yang belum kenal gimana aku sepenuhnya. Setelah dikatakan seperti itu dan dianggap kalau aku pelit dan perhitungan, jujur aku kesel dan sedih. Tapi itu nggak bisa aku menyalahkan mereka juga kan, karena itu emang pandangan mereka di awal gitu. Nah, kalau untuk aku pribadi, cara aku mengatasin stigma dan juga pandangan mereka terhadap aku, mungkin aku menjalani itu dengan enjoy dan santai aja. Karena aku tahu apa yang mereka anggap ke aku itu nggak sesuai fakta yang sebenarnya. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku sih nggak bakal malu ya untuk menunjukkan identitas aku sebagai orang Minang. Karena apalagi setelah aku ngerantau, aku jadi sadar kalau di Indonesia itu banyak sekali keberagaman. Dan aku menjadi salah satu orang yang beragam itu karena aku jadi suku Minang. Jadi aku ngerasa aku lebih unik aja sih gitu. Nah, yang kedua, di sini kan walaupun di Jawa, tapi masih banyak orang yang nyari namanya nasi Padang. Karena itu aku masih sangat bangga karena nasi Padang masih bisa dicari di seluruh Indonesia. Nah,
dari aku sendiri, pesan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman lainnya adalah untuk menghindari yang namanya stigma kepada kelompok atau suku tertentu. Karena dengan stigma ini sendiri, kita bisa memberikan dampak yang negatif kepada orang lain. Contohnya, mungkin ada sesuatu orang yang mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya, jadinya dia itu malu untuk mengakui identitas aslinya. Dengan itu nggak baik banget ya teman-teman, karena jadi kita tuh malu dengan identitas asli kita. Jadi dengan kita menghindari yang namanya stigma, kita juga dapat menghindari yang namanya disintegrasi nasional, dan juga kita dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dari pengalaman yang telah disampaikan oleh Nayanda, kita dapat melihat bahwa stereotip seringkali muncul bahkan sebelum seseorang benar-benar mengenal pribadi orang tersebut. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengalaman dari narasumber berikutnya. Kita akan mendengarkan pengalaman dari Fanny, seorang narasumber dengan latar belakang keluarga multikultural Melayu dan Chinese. Hal ini memberikan sudut pandang yang unik mengenai stereotip ras dan bagaimana seseorang menyesuaikan diri di lingkungan sosial yang beragam. Nama aku Vanessa, kamu boleh panggil aku Fanny. Aku dari Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, angkatan 2023 kalau penasaran. Nah, aku tuh tumbuh dari keluarga multikultural. Kalau dari mamaku tuh suku Melayu, kalau dari papaku tuh Chinese. Aku pribadi tuh paling sering tuh ngedengerin stereotip soal orang Chinese. Nah, kebetulan aku tuh tumbuh dan lahir di Medan. Jadi di Medan tuh banyak banget suku-suku lainnya ya. Misalnya kayak ada Batak, ada Jawa, ada Melayu. Nah, tapi di lingkungan kehidupanku tuh mainly itu Chinese sering dapat stereotip orang-orang yang penakut, gampang diintimidasi, tapi emang bisa dibilang cukup rajin dan pekerja keras itu sih. Cuman emang agak susah di pergaulan kalau orang Chinese di Medan itu kebanyakan lebih memilih untuk membentuk circle sendiri karena sering didiskriminasi sama kelompok suku lainnya. Itu kalau di Medan, aku kurang tahu kalau di luar Medan. Menurut kalau aku mungkin nggak terlalu terdampak ya, karena aku separuh Chinese separuh Melayu, jadi emang nggak kelihatan Chinese banget. Jadi ketika bersosialisasi tuh aku bisa menyesuaikan ke lingkungan. Tapi sepenglihatan aku nih, misalnya kayak papaku tuh termasuk yang susah bersosialisasi karena dia tuh beneran yang Chinese asli banget kan. Jadi susah untuk dia berbaur ke orang-orang Indonesia. Meskipun nggak semuanya kayak gitu, tapi menurutku Chinese di Medan itu dapat banyak stereotip yang gak enak aja. Terus juga terutama setelah kasus yang tahun 98 itu kan, di situ tuh korbannya mayoritas di Medan tuh Chinese. Makanya orang Chinese juga jujur takut untuk berbaur dengan orang lainnya di Medan gitu. Kalau menurut aku ya, segala sesuatu itu nggak boleh digeneralisasi. Termasuk misalnya bilang suku Chinese itu penakut, atau misalnya suku Chinese itu orangnya sombong-sombong, atau misalnya bilang suku Melayu itu banyak orang malesnya. Menurut aku nggak boleh gitu, karena di setiap suku, di setiap ras, gender, adat, budaya, agama apapun tuh pasti ada oknum-oknum tertentu. Jadi itu kita nggak bisa bilang cuma gara-gara ada satu orang yang kayak gitu semuanya sama. Dan menurutku Indonesia ini kan beragam macam ya suku, agama, ras, budayanya. Jadi kayaknya akan lebih baik kalau kita tuh mengebelakangkan semua masalah itu, karena masih banyak masalah yang lebih urgent lagi, misalnya soal kemiskinan, soal korupsi dan sebagainya yang perlu dapat perhatian lebih. Jadi daripada kita meneruskan stereotip atau stigma terhadap suku, agama, ras, budaya kayak gitu, kayaknya nggak perlu deh menurutku. Karena lebih baik kita tuh bersatu demi Indonesia yang lebih maju. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya, Fanny membagikan pandangannya mengenai stereotip yang berkembang di lingkungan sosial dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Selanjutnya, ada Hafna yang berasal dari suku Sunda yang akan membagikan pandangannya mengenai stereotip yang sering muncul di masyarakat. Kami memilih Hafna sebagai narasumber karena suku Sunda sering dikenal dengan stereotip masyarakat yang ramah dan lemah lembut. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan beliau terhadap stereotip tersebut.
Perkenalkan, nama saya Hafna Fitriati Afiko, biasa dipanggil Hafna. Di sini saya berasal dari suku Sunda, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Menurut saya, orang memandang suku Sunda itu sebagai pribadi yang ramah dan juga lemah lembut. Tapi ada juga yang memandang suku Sunda itu materialistik dan juga kurang tegas. Tapi kan setiap orang itu berbeda-beda sifatnya, kepribadiannya. Ada orang yang sederhana, ada yang ambisius seperti suku yang lainnya ataupun yang lainnya. Jadi kita tuh tidak bisa menilai hanya dengan stereotip negatif yang ada saja gitu. Tetap percaya diri saja sebagai orang Sunda, karena kan setiap suku di Indonesia itu punya keunikan dan nilai baiknya masing-masing. Tidak pernah, justru saya merasa bangga menjadi orang Sunda karena di Sunda ini mengajarkan banyak hal seperti saling menghargai, sopan santunnya, dan hidup rukunnya. Berharap orang-orang bisa lebih menghargai perbedaan suku, bahasa, budaya, dan kebiasaan di negara kita. Jadi jangan menilai dari stereotip yang ada dulu, karena itu tergantung kepada orangnya masing-masing. Jadi kita perlu sikap menghargai dan menghormati kepada suku yang berbeda. Setiap suku memiliki ciri khas dan pandangan yang berbeda di mata masyarakat. Namun, pada akhirnya setiap individu tetap memiliki kepribadian yang unik dan tidak bisa disamaratakan. Narasumber selanjutnya adalah Wahyu yang berasal dari suku Batak. Suku Batak sering mendapatkan stereotip terkait cara berbicara yang keras dan tegas. Pengalaman Wahyu memberikan penjelasan yang menarik mengenai latar belakang budaya dan bagaimana stereotip tersebut terbentuk di masyarakat. Halo, saya Wahyu Damiando Gultom, suku saya Batak. Nah, Gultom di nama saya itu adalah identitas saya sebagai orang Batak, yaitu marga saya, marga Gultom. Nah, saya berasal dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jadi di sini aku akan cerita beberapa pendapat atau pandangan orang yang sering aku terima saat orang-orang tahu kalau aku itu orang Batak. Nah, yang pertama itu orang Batak itu terkenal ngomong berbicara dengan logat yang agak kasar dan juga suara yang keras. Nah, iya, aku membenarkan ini karena aku pun merasa memang orang Batak itu ngomongnya itu memang agak kasar dan suaranya juga keras. Nah, kemudian stigma yang kedua yang aku terima itu orang Batak itu punya wajah yang kotak, rahangnya kotak. Nah, kalau membahas tentang wajah yang kotak ini memang ada kisah kalau dulunya orang Batak itu katanya suka makan daging, jadi rahangnya itu sampai kebentuk karena suka mengunyah. Nah, kemudian orang Batak itu suka makan semuanya, pemakan segala, bahkan makan daging-dagingan yang gak lumrah dimakan sama orang-orang. Misalnya aku sendiri pernah menemukan di lingkungan tempat tinggalku masih ada orang yang mengonsumsi biawak, ular, monyet. Itu cukup hal yang mengejutkan ya bagi kita orang-orang pada umumnya, karena itu kayak dianggap kurang normal ya memakan makanan seperti itu. Nah, kemudian tentang suara yang kasar tadi, suara yang kuat, orang Batak itu dari sejarahnya itu bisa suaranya kuat karena dulunya orang Batak itu tinggalnya berjauhan. Jadi untuk berkomunikasi antara satu rumah ke rumah yang lain itu harus berteriak. Kemudian orang-orang itu juga suka excited, suka penasaran tentang marga yang ada di Batak. Soalnya Batak itu kan punya identitas yang unik, identitas yang unik gitu tentang marga-marganya sebagai identitas dirinya sendiri. Tentang stigma yang ada pada orang Batak itu, yang pertama perasaanku pasti agak sedih ya, karena stereotipnya itu kebanyakan stereotip negatif. Aku merasa kayak apakah memang Batak seperti itu? Aku bertanya-tanya juga apakah itu hal yang salah. Nah, tapi di satu sisi aku menyadari kayak suara yang kuat itu memang kan cukup benar ya, orang Batak suaranya cukup keras karena memang ada ceritanya juga. Nah, jadi aku menjadikan itu sebagai refleksi juga untuk bisa lebih beradaptasi di lingkungan tempat tinggal aku yang baru. Khususnya sekarang kan aku tinggal di lingkungan yang mungkin bukan mayoritas orang Batak, jadi aku harus menyesuaikan diri untuk bisa menjadi orang yang lebih beradaptasi di lingkungan yang bukan Batak.
cara aku menghadapi apabila aku mendapat stereotip dari orang-orang. Nah, yang pertama itu pastinya aku langsung klarifikasi ya, aku jelaskan apa sih kenapa orang Batak itu bisa seperti itu. Misalnya kayak suara yang keras tadi, aku jelaskan kalau itu ada dari sejarah nenek moyang yang tinggal berjauhan, jadi mereka ngomongnya harus kuat dan sifat itu diwariskan sampai ke keturunannya saat ini termasuk aku. Nah, mungkin untuk hal yang lain itu aku masih butuh penjelasan dari keluarga aku juga. Aku mempertanyakan apakah itu benar gitu. Untuk kesan dan harapan dari aku sebagai orang Batak, aku berpesan buat kita teman-teman sesama orang Batak untuk selalu percaya diri membawakan identitas kita sebagai orang Batak. Jangan pernah malu menjadi orang Batak, dan terutama jangan pernah meninggalkan identitas marga kita karena itu adalah keunikan dan identitas kita sebagai orang Batak. Nah, mungkin kita juga perlu untuk beradaptasi seperti dari cara berbicara yang terkenal kasar dan keras, mungkin bisa lebih diperhalus untuk bisa beradaptasi di lingkungan tempat tinggal yang baru. Aku berharap orang Batak tetap lestari. Batak Jaya! Pengalaman yang disampaikan menunjukkan bahwa stereotip seringkali muncul karena kebiasaan budaya yang kemudian disalahartikan oleh masyarakat luas. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dari narasumber berikutnya. Narasumber terakhir berasal dari suku Madura. Suku Madura juga sering mendapatkan stereotip tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalamannya, kami ingin mengetahui dampak stereotip terhadap hubungan sosial dan pandangan masyarakat terhadap suatu suku. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Maulida, saya asli dari Madura. Menurut saya itu sering mendengar stereotip negatif tentang orang-orang Madura yang katanya itu orang Madura berbicaranya dengan nada tinggi, suka marah-marah, dan lain-lain. Nah, padahal bagi suku kami, suku Madura, hal tersebut itu sudah biasa terjadi di suku Madura. Perasaan saya sebagai orang yang bersuku Madura itu tuh membuat saya agak sedih dan juga terganggu karena merasa sangat terpojokkan oleh orang-orang yang di luar suku Madura, karena hal tersebut itu harusnya biasa di kalangan kami, tetapi orang-orang yang melihat itu adalah sebuah hal yang aneh. Menurut saya hal tersebut itu bisa mengganggu dan menghambat persatuan bangsa karena stereotip tersebut bisa menghambat antara kerukunan warga dan juga masyarakat yang ada di Madura. Baik, terima kasih. Semoga hal tersebut bisa dihindari oleh masyarakat. Dari berbagai pengalaman yang telah dibagikan, kita dapat melihat bahwa stereotip masih sering hadir dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik perbedaan yang ada, setiap narasumber tetap menunjukkan rasa bangga terhadap identitas budayanya masing-masing. Stereotip terhadap suku tertentu masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terkadang dianggap sebagai suatu candaan, hal ini dapat memengaruhi cara seseorang diperlakukan dan dipandang oleh orang lain. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa stereotip dapat terbentuk dari lingkungan sosial, pengalaman, maupun pandangan yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, seseorang seringkali dinilai berdasarkan identitas kelompoknya, bukan berdasarkan dirinya sebagai individu. Meskipun begitu, perbedaan yang ada tidak serta-merta membuat seseorang merasa rendah terhadap identitasnya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, para narasumber merasa bangga terhadap suku dan budaya yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa tiap suku memiliki budaya dan keunikannya masing-masing yang patut kita hargai dan junjung tinggi kelestariannya. Di tengah keberagaman tersebut, integrasi nasional menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional ini merupakan upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Lantas, apa sebenarnya esensi dari integrasi nasional itu sendiri? Nah,
Esensi dari integrasi nasional bukan terletak pada menghilangkan perbedaan yang ada, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk menerima, menghargai, dan menyelaraskan berbagai perbedaan yang ada, agar tetap dapat hidup sebagai satu bangsa yang utuh. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak seharusnya memandang rendah dan mudah percaya dengan label atau stereotip buruk terhadap suku lain. Sebaliknya, kita harus melihat keberagaman tersebut sebagai kebanggaan dan kekuatan bangsa, bukan sebagai alasan kita untuk memecah belah bangsa sendiri. Karena pada akhirnya, walaupun kita berbeda suku, agama, ras, bahasa daerah, maupun latar belakang budaya, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pada proyek ini, kami juga mengaitkan hasil wawancara dengan jurnal yang membahas mengenai integrasi nasional. Jurnal pertama berjudul Urgensi Integritas Nasional sebagai Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang menjelaskan bahwa integrasi nasional merupakan upaya untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam suatu negara agar tercipta keserasian dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pada jurnal kedua yang berjudul Urgensi Integritas Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dijelaskan bahwa esensi integrasi nasional adalah menyatukan berbagai unsur bangsa yang berbeda seperti suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, dan budaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun, integrasi nasional bukan berarti menghilangkan perbedaan tersebut, melainkan menghargai dan menyelaraskannya demi mencapai tujuan bersama.